Oke, so selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Fibra, Bu Hani, Bu Mimi, ada Bu Nita, ada Bu Novi, ada Bu Linda, Bu Felicia, Halo, eh, halo, malam semua. ada Denny Baik, dan semua. ada Xiaomi. Mungkin boleh ini kali ya, boleh tolong diganti pakai nama hmm, panggilan atau apa gitu instead of Xiaomi gitu. Oke. So, welcome ke Effective Human Capital Discussion, sebuah forum rutin kita berdiskusi tentang pengembangan human atau pengembangan manusia di dalam sebuah organisasi yang di mana kita tahu bahwa organisasi, nah ini juga menjadi tadi ya kalau buat teman-teman juga Bu Hani waktu kemarin salah satu yang dibahas di sana yang tidak setuju kalau dari coachnya bilang people do, people dahulu baru karena organization tidak apa ya gitu. Kalau yang satu lagi bilang ya organisasi yang perlu grow untuk support orang gitu. Jadi ya instead of ini cuma lihat dari sudut pandang yang mana gitu. Eh, nah, jadi kita juga beli bahwa ya kita butuh both end gitu ya, dua-duanya, nggak hanya salah satu, tinggal mana yang duluan yang dapat kita optimalkan. But karena kita bicara human capital, so we talk about the human first. Nah, mulai hari ini, mulai bulan ini kita akan mengambil tema tentang fundamental leadership. Jadi kita akan eh, nggak tahu sampai kapan ya gitu. Kita akan mulai membahas bulan ini, bulan depan, dan beberapa bulan ke depan kita akan bahas tentang fundamental leadership. Maksudnya apa? Fundamental leadership itu kita bicara tentang cara kepemimpinan yang paling fundamental, paling penting gitu. Nah, ini dapat diaplikasikan untuk teman-teman yang baru menjadi seorang pemimpin ataupun yang sudah jadi pemimpin tapi kayak nggak ajeb gitu waktu memimpin ada yang kayak kurang atau apa. Nah, berarti ada kemungkinan fundamentalnya belum kokoh nih gitu. Nah, kita akan membahas tentang fundamental leadership series yang akan menjadi topik pembahasan kita selama beberapa bulan ke depan. Nah, hari ini kita mulai dari yang paling fundamental juga, yaitu adalah tentang inner state ya gitu, karena itu fondasinya gitu. Kalau dia tidak mampu memanage state-nya, maka nggak usah ngomong yang lain lagi deh gitu. Ya, itu aja dia belum mampu manage, gimana mau manage yang lain gitu. Nah, apa sih inner state dan sebagainya? Nah, ini akan menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang selain kami berempat, silakan kalau ada pertanyaan atau apa, silakan dapat ketik di chat. Ataupun kalau mau ikut nimbrung, berpendapat, setuju tidak setuju juga silakan. Ya, dapat sharingkan kepada kita juga gitu. Nah, jadi topik kita hari ini tentang winning the inner state gitu. Eh, apa first step ya. Saya jadi lupa ya judul. First step to the leadership gitu. Jadi fundamental awal tentang winning the inner state. The So path to self leadership. the path to the self leadership. Yes. Jadi it's a path to the self. Thank you Bu Fibra. Nah, karena Bu Fibra yang kasih judul juga gitu ya. Jadi maybe you Aku can baru mau start. Bu. ngomong, baru mau ngomong. Dibocorin gitu ya. Walaupun I put some note, Fibra dulu. Nanti dari Bu Fibra baru biasa ya nanti Bu Hani atau Bu Mimi yang akan ikut nimbrung setelahnya. Silakan monggo Tapi Bu memang Fibra. paling enak tuh Yudi. Dia yang Ya, organize, jadi dia yang paling terakhir berpendapat. ya. Kan ya, Sebetulnya oke kalau monggo Bu Fibra. Sebetulnya Ya. sebetulnya kan kalau gue kan tinggal merangkai katanya aja Yud, kan Hmm. diskusinya udah berjalan ya. Artinya Hmm. tadi seperti dirimu sampaikan bahwa kita akan punya series of discussion about fundamental leadership ya. Karena uh, menurut gue sangat amat umum ya ketika kita bicara leadership, maka seolah-olah kata-kata itu untuk apa, jabatan-jabatan yang tinggi gitu ya, jabatan-jabatan yang senior gitu ya. Padahal sebetulnya senior pun pernah jadi junior gitu kan, dan bisa jadi juga senior tapi tidak pernah mendapatkan uh, apa uh, tidak pernah mendapatkan mungkin uh, bimbingan gitu ya, atau ilmu yang membantu seseorang ketika menjadi leaders itu dia solid gitu ya, solid dalam arti melakukannya secara alamiah gitu ya, dan juga menjadi bagian gitu ya dari
kompetensinya gitu kan. Kalau kita ngomong kompetensi kan mungkin Bu Mimi bisa jabarin lebih itu kan lebih detail bahwa itu ada yang disebut inkompeten, kemudian ada conscious incompetent, kemudian ada uh, uh, conscious Conscious kompeten, competent. dan paling tinggi adalah unconscious kompeten gitu ya. Jadi kita berharap teman-teman semua suatu saat nanti menjadi leader yang punya unconscious kompeten. Jadi kompeten yang udah ada dalam dia punya muscle yang kita udah nggak ingat-ingat lagi ya, itu udah menjadi a state yang tadi jadi bilang ya, state-nya yang alami gitu ya. Nah, tapi itu semua kan harus dimulai dari satu step paling bawah, yaitu conscious incompetent. At least kita tahu dulu apa yang sebetulnya kita memang kita selalu mulai dari unconscious incompetent ya. Kita nggak tahu kalau kita tuh nggak tahu gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini kita bisa membuka sebuah wacana bahwa oh dari sisi leadership ini saya nggak ngeh gitu ya kalau itu tuh penting dalam leadership gitu. Jadi kita membuka unconscious incompetent itu pada conscious incompetent gitu ya. Jadi kita bisa sharing langkah-langkah awal atau langkah-langkah dasar yang menurut saya tidak harus selalu dibutuhkan oleh yang junior. Kadang-kadang oleh orang senior pun yang mungkin waktu menjadi leader itu adalah sebuah penugasan gitu ya, tapi tidak diiringi dengan bimbingan atau proses mentoring atau coaching ya, yang membantu dia memahami apa sih tadi dirimu bilang dasar-dasar yang penting ketika kita ingin menjadi seorang leader. Mungkin itu aja sih tambahan gue sebagai pembuka. Yud, mungkin Bu Mimi, Hani, mangga. Ya, mau segera ini menambahkan dari Bu Mimi atau Bu Ani soal tadi yang dari Bu Fibra di awal dengan tentang kita menyadari terlebih dahulu kita punya self leadership kita mungkin ada bukan mungkin artinya dalam konteks yang kita terkait dengan kompetensi kita ada sesuatu yang tidak kita sadari so ini menjadi sebuah momen untuk ya it's okay untuk embrace kita punya unconscious kompeten karena kita menjadi conscious ya menjadi kita punya conscious inkompeten sadar atas ketidakmampuan kita itu paling penting ya gitu. Nah, sehingga kita dapat embrace yang nantinya akan membantu kita untuk menjadi kompeten gitu. Kalau dari saya, kalau dari saya, inner state itu bagi aku ketika leadership ya, either what level dari belum menjadi leader, leader level 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, itu bagi saya sebenarnya identity in transition kalau menurut aku gitu. It's a transisi identitinya. Kalau kita seorang supervisor gitu ya dengan satu anak buah, kita naik jadi manajer dengan 3 supervisor, identity ada hal yang berubah gitu kalau menurut saya. Kalau mungkin teman-teman yang baru di neurosemantik yang belum pernah kena neurosemantik, kita menyebutnya itu tatanan the matrix gitu. Siapa identitas kita, siap tujuan kita, mungkin state kita memimpin, kompetensi seperti yang tadi Fibra bilang itu totally berubah. In my personal opinion, generally kita tahu gitu. Oh, gue udah naik level 1, level 2. Oh, tadi anak buah saya 2 orang, sekarang saya punya 2 supervisor gitu. But I guess nggak semua dari kita udah tahu, kalau bahasa saya, my state itu ya, my belief gitu. Tahu tidak sama dengan mampu gitu. Masalahnya kadang ketika kita tahu, kita merasa mampu gitu. Nah, itu sih salah satu state yang saya suka lihat gitu. Ketika seseorang dipromot. Makanya kan muncul, oh dia is a good specialist ketika naik tidak berhasil karena dia cenderung masih membawa gaya. Dan itu saya lihat di beberapa assignment saya terakhir. A brilliant marketing person, a very brilliant person. Tapi dia punya cara kerja tertentu gitu. Yang very good ketika dia menjadi spesialis. Once karena keberhasilan dia dipromot naik. Walaupun dia, oh ya ya gue tahu gue mesti delegate, oh ya gue tahu I need to think strategic, tapi dia belum berhasil merubah the way they do things gitu. Gitu. So one thing yang inner state menurut saya kita perlu realize dan mungkin sampai ketemu di kelas kita nanti ada how we understand
the identity in transition. Bahkan naik ke level CEO juga sih, Yud. That will be Hmm. my thought. Oke, Hmm. Jadi dari Bumi boleh share sedikit tentang state itu apa sih gitu ya. Jadi kan ada Ya, ngomong ya soal betul. ini atau apa gitu. Masa ya identity sih, apakah identity itu state atau mempengaruhi state. So dari Bumi mungkin boleh share sedikit kali ya terkait dengan apa sih state itu gitu. Oke. State itu bukan negara bagian Amerika ya. United States. Kalau di neurosemantics kita punya terms namanya state, teman-teman. Ini kayaknya beberapa wajah sih familiar lah ya dengan Hmm. neurosemantics gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal, jadi state ini adalah kalau diterjemahkan gampangnya, nanti Yudi koreksi kalau salah. State itu adalah kondisi ya, kondisi pikiran, perasaan, tubuh gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai state gitu. Hmm. Eh, Betul nggak, Pak Coach, Hmm. Pak Master? Jadi kalau kita ngomongin inner state dalam rangka leadership gitu ya, jadi benar-benar kita ngomongin di inner world-nya kita, di internalnya kita gitu ya. Itu yang kita akan bahas sebenarnya. Karena Hmm. leadership itu tadi kan ngomongin akan banyak sekali apa ya, perspektifnya gitu ya. Leadership itu ada yang banyak orang bahas lah ya mengenai kompetensi. Kompetensi itu kan adalah kemampuan lah ya, kemampuan yang ada di luar gitu loh, yang apa, yang sering disebut sebagai kompetensi gitu ya. Namun di sini kami ingin proposing gitu ya, selain dari yang kompetensi yang di luar, kita juga perlu melihat yang di dalam gitu ya. Makanya kita bilang seperti apa sih inner state-nya yang bisa jadi justru menjadi problem ya, isu dari kepemimpinan gitu ya. Jadi secara kompetensinya dia mampu gitu, seperti apa tadi disampaikan oleh Hani gitu ya. Kompetensi teknikalnya ada gitu dari seorang marketing gitu. Dia bisa menjual, dia bisa negosiasi jago gitu ya. Eh, dan bisa jadi ketika dia naik kompetensi, memang ada kompetensi leadershipnya yang dia belum dapat, bisa jadi ya. Dan Hmm. selain itu ada juga yang bagian dalamnya nih inner state-nya gitu ya. Eh, Kalau bisa jadi adalah yang saya lihat challenge ya. Challenge terutama untuk orang-orang yang baru berubah gitu. Dari yang sebelumnya bukan leaders gitu ya, individual contributor menjadi first line leader gitu, ataupun leader yang naik kelas jadi leader yang tadi supervisor jadi manager dan seterusnya. Nah, bisa jadi isunya, challenge-nya adalah di dalamnya mereka merasa belum siap. Ya, itu yang pertama. Ketika mereka belum siap itu artinya adalah begitu banyak yang mereka belum tahu. Mereka merasa belum tahu gitu ya. Dis- Sedangkan di sisi yang lain adalah adanya tuntutan dari diri mereka sendiri untuk saya harus tahu. Sebagai leader saya harus lebih tahu daripada anak buah saya. Nah, ini yang membuat apa juga pertama menjadi orang menjadi lebih mudah khawatir gitu ya. Hmm. Put gitu kan. Itu yang menjadi challenge-nya gitu ya. Hmm. Lalu yang kedua adalah challenge-nya lagi micromanagement. Terutama untuk orang-orang yang tadi pindah dari individual contributor ke posisi leadership, di mana sebelumnya mereka count pada kinerja mereka sendiri, semua dilakukan sendiri, mereka bisa bergantung pada diri mereka sendiri, punya sense of control yang kuat atas performanya mereka. Sekarang mereka perlu bekerja melalui orang lain, timnya, gitu ya. Hmm. Sehingga di situ mereka merasa loss of control, kehilangan kendali. Dan ini bisa membuat orang insecure ya. Insecure karena ya takut gagal gitu kan. Karena nggak punya kendali langsung terhadap apa kinerja gitu loh. Nah, kemudian yang ketiganya yang saya lihat juga adalah overwhelming. Karena itu tadi dari yang
nggak tahu atau taunya sedikit, mereka perlu catch up untuk tahu lebih banyak lagi dengan waktu yang cepat. Nah, ketika overwhelming ini bisa jadi mereka stres gitu ya, stres levelnya tinggi dan cenderungnya bisa membuat mereka burn out kalau mereka nggak bisa eh, pivot lah ya, Hmm, turn around gitu loh, hmm, atau mengelola eh, hmm, apa overwhelmingnya mereka hmm. ini. Ya. Oke, berarti sebenarnya kalau kayak gitu ya, yang saya pahami, artinya ya karena ini bicara tentang fundamental ada transisi ya, tadi kata Bu Hani juga ada transisi dari yang sebelumnya dia perform as individu, lalu kemudian dia sekarang masuk ke posisi leader. Nah, artinya ada sebuah kondisi yang berbeda, sehingga dia juga perlu punya sebuah cara main di internal yang juga ada perlu berbeda. Yang tadi artinya mungkin sebelumnya adalah di sebuah situasi dia yang benar-benar ownership-nya lebih tinggi dalam konteks hasil. Nah, Mhm. sekarang dia masuk dalam sebuah situasi yang hasilnya itu tidak 100% di tangan dia, tapi ada Ya. tergantung dari orang lain. Nah, pada saat ada Mhm. terjadi perubahan situasi tersebut, yang otomatis akan membuat dia dalam sebuah state ya, tadi kondisi pikiran dan perasaan dia yang jadi merasa overwhelming, merasa apa tidak capable kah gitu ya, Insecure, apa insecure. insecure karena bukan dia yang kerjain, ataupun misalnya berhasil pun dia juga dapat insecure karena kenapa timnya yang berhasil bukan dia yang jadi insecure state-nya justru jadi insecure gitu ya. Jadi justru kondisi yang berbeda ini dapat meng-create sebuah kondisi pikiran perasaan yang berbeda gitu. Nah, sehingga menjadi tepat bahwa karena pas dia naik di mana situasinya berbeda, ya dia juga perlu belajar pertama kali adalah bagaimana memanage pikiran perasaannya dia di situasi tadi yang dia ada punya bergantung juga kepada timnya, tapi timnya juga bergantung pada dia, dan pada saat eh, spotlight-nya perlu dibagi dua, jadi nggak hanya full spotlight ke dia gitu ya. Artinya ada achievement yang juga perlu di apa ya istilahnya spotlightnya dibagi dua, lalu kemudian juga kalau ada salah mungkin dia yang kena duluan gitu ya, tapi kalau dipuji itu dibagi dua, tapi kalau salah kenanya sendiri gitu. Jadi, nah that's kind of state yang kayaknya perlu dia mampu eh, dia perlu mampu manage Manage. gitu ya. Gimana Bu Fibra? Ya, ini kan menarik ya, ketika kita bicara leader, ngedadak hidup kita jadi kompleks gitu ya. Yang tadi ngurus diri sendiri aja kayaknya udah, overwhelmed, mesti ngurusin orang lain. Tapi mungkin kita step back sedikit kali ya, kita bicara state gitu. Mungkin banyak teman-teman di sini yang mungkin, kata-kata state itu tidak terlalu familiar ya. Tapi, mungkin di sini kita bisa sedikit, bridging gitu ya, bahwa state itu adalah, kondisi yang dibentuk dari emosi kita gitu ya dan makna yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kayak tadi Bu Mimi bilang challenge-nya misalnya cemas gitu ya. Maka di dalam kecemasan itu ada emotion dan state gitu ya. Ada kondisi yang kemudian menjadi uh, apa uh, uh, being kita gitu. Tadi juga identity itu apakah juga state? Saya pemimpin, saya bukan pemimpin. Itu di situ juga ada state yang terbentuk gitu ya. Tetapi memang menurut saya ketika kita jadi leader banyak yang kelupaan atau keskip gitu ya dalam proses adalah sebelum kita mengambil peran itu pernah nggak kita melakukan semacam self awareness gitu ya. Ketika saya menjadi leader, ini apa sih sebetulnya gitu yang saya rasakan, yang saya pikir gitu ya, yang saya maknai dari proses dari peran saya sebagai leader gitu ya. Sehingga kemudian dari awareness atas emosi kita, pikiran kita gitu ya. Kemudian terbentuk self reflection gitu ya. So apa sih makna yang saya berikan terhadap situasi A, situasi B gitu ya. Jadi kayak dia bisa melihat dirinya gitu. Nah, ketika kita bicara tentang winning the inner state gitu ya, as a part of self leadership itu highlightnya kita kan di sebetulnya before we lead others, we need to lead ourselves gitu kan. Pertanyaannya adalah what the meaning of leading ourselves gitu. Apa sih yang
sebetulnya penting untuk dibangun gitu ya, uh, kualitas kepemimpinan kita terhadap diri kita sebelum kita mimpin orang lain gitu. Nah, di sini yang kita perlu bedah ya struktur dari self leadership itu sendiri gitu. Karena ya tadi fundamental dari leadership itu adalah menurut saya ada 3 domain ya dalam leadership itu. Yang pertama kita lead ourselves, kita lead team, tapi terakhir juga kita lead business gitu. Nah, lead team kita tahu lah ya easy. Ada orang kita minta mereka melakukan A, B, C, D, they do it ya as per our expectation. Lead business very simple, KPI ya. You achieve such revenue, you achieve such profit margin ya, and that's it gitu. Tapi self leadership ini kan jarang yang ngukur gitu ya. Dan di sini ya kemudian menjadi crucial bagaimana kita sebelum kita memenuhi semua domain leadership kita, self leadership ini sebetulnya adalah foundation yang paling awal ya. So what the meaning of inner state in the self leadership itu yang buat saya jarang banget dibedah gitu ya secara terstruktur gitu ya. Ya youth ya. Itu yang menurut gue bisa kita take further ya from identity ya, from the awareness of the challenges that we are facing as leader ya. So what does it mean for us gitu ya? Apa sih feeling yang kita rasain? Apa emosi yang kita rasain? Kemudian apa persepsi yang kita berikan terhadap peristiwa itu? Bisa nggak misalnya let's say ya kita jadi leader, kita bicara aduh tanggung jawab gue banyak banget ya gitu ya. Itu kan meaning yang kita berikan ya, tanggung jawabnya banget gitu. Tapi pernah nggak terpikir bahwa itu semua persepsi yang kita pilih atau meaning yang kita buat ya, makna yang kita sematkan dalam pekerjaan gue banyak banget. Apakah kalau itu kita switch gitu ya, sedikit dengan kata-kata sekarang tanggung jawab gue lebih besar, dampak yang bisa gue berikan juga lebih besar. Ya, so instead of kerjaan gue banyak, gue bisa kasih makna dampak gue sekarang lebih besar. So what do I need to do gitu ya, to make sure dampak ini positif, to make sure bahwa apa yang gue berikan ini memberikan manfaat nih ke orang-orang ini. So ketika makna yang kita sematkan itu kita ganti, itu secara otomatis state kita juga berubah gitu ya. Yang tadinya overwhelmed menjadi maybe curious. Yang tadi anxiety mungkin kita menjadi more calm. Ya, so this is the structure of inner state yang as a leader, when we are stepping into the leadership role is become a foundation ya, before we lead others, lead business ya. Bisa nggak kita leading what is in our mind first ya, what's the state we want to build ya, or we are driven by external ya, we are driven by the meaning people give to us ya. Dan ini kan yang conversation yang perlu kita bangun sama diri kita ya, kayak internal dialogue. What is our internal dialogue about this leadership role that we are taking in now ya. Itu sih mungkin yang Thank you Bu Fia. Artinya kalau salah satu poin ini sekalian menjawab chat dari Bu Novi di chat itu adalah ya, salah satu poin dari Bu Fibra yang saya pahami adalah artinya untuk pertama kali winning the inner state itu sebenarnya adalah bicara tentang winning the meaning. Artinya bagaimana kita belajar menyadari pemaknaan yang kita lakukan terhadap sebuah situasi ataupun terhadap kondisi diri kita gitu. Bagaimana kita memaknai. Karena ya we know from the perspektif pembelajaran kita di neurosemantik dan NLP adalah how we give meaning, we determine the reality gitu kan. Jadi artinya akan mempengaruhi, dan kemudian itu akan mempengaruhi state-nya kita gitu. Akan mempengaruhi bagaimana saya berespon dengan sebuah situasi. Jadi yang paling awal pertama adalah bagaimana saya memaknai tadi. Misalnya memaknai situasi saya
instead of memaknai ini sulit atau memaknai ini sesuatu yang ribet atau jadi kerjaan tambah banyak atau mereka yang dipuji bukan saya gitu. Instead of memaknai itu, memaknainya dengan sebuah perspektif bahwa ini bagaimana saya dapat berdampak gitu. Yang otomatis akan membantu saya untuk punya kondisi mental atau kondisi batin yang kondisi rasa yang lebih baik gitu dalam menghadapi role as a leadership itu gitu. Itu satu tahapan awal ya as a leader gitu ya Bu Fibra. Ya. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit gitu ya. Hmm. Jadi yang mungkin perlu kita aware adalah bahwa ketika kita memiliki internal dialog dan internal dialog itu kita aware gitu ya, itu membangun emotional state gitu kan. How we become calm, gimana kita bisa calm ya menghadapi sebuah situasi kalau dalam internal dialog kita adalah waduh gawat, wah susah nih, wah apalagi nih gitu ya. Tapi kalau internal dialog kita adalah oke, ini mungkin saya nggak tahu gitu, tetapi it is part of my opportunity to learn something new misalnya. Jadi akhirnya instead of kita fear, kita menjadi curious for the same exact challenge gitu kan. Nah, ini yang dalam self leadership ini skill ini yang perlu kita sadar bahwa kita bisa loh merubah itu gitu. Oke, sip. Bu Ani atau Bu Mimi? Tadi kan Bu Nita sempat raise hand dan. Iya. Jadi tadi gue mau ngomong, tapi akhirnya beneran disimpulin sama Fibra. Pada intinya, kan tadi aku bertanya-tanya ya. Jadi ya yang Kak Mimi maksud dengan mereka siap tuh apa gitu? Aku tuh curious ya. Tapi setelah dijelaskan, intinya bagaimana kita bisa aware dengan rasanya kita. Kalau kita takut, kalau kita marah gitu kan, kalau kita pengen butuh validasi gitu. Tapi menurut aku nih ya, berbicara tentang aku, untuk memang kita ketemu pure pure rasa yang selaras, yang artinya tuh emang dari our inner voice, itu yang memang challenge banget. Challenge dan mediasinya yang paling gampang sih ya meditate, sholat, kayak gitu sih aku, menurut pengalaman aku sih gitu ya. Setuju gak sih? Itu gak sih yang diomongin? How we can itu kan, ternyata leader, untuk siap menjadi leader kan berarti mau berani take responsibility dimanapun gitu loh. Mau satu kayak tadi kan ngomong timnya, mau berapa, mau 100 atau apa. Nah, ketika sadar sama situasi itu, ketika ada rasa takut, ada rasa marah, ada rasa wanting ngatur, pengen tahu apa, itu perlu disadari. Dan itu kan berarti ke diri sendiri ya, maksudnya nggak sama orang, karena kan itu rasanya kita gitu loh. Itu menurut aku ya, kadang-kadang ya. Kadang aku pribadi sih ya, ketika aku pernah gitu ya marah gitu sama seseorang, itu untuk ketemu what's the matter of fact kemarahan ini tuh perlu waktu, dan ketika tahu ya udah gitu loh, baru gitu loh segala sesuatu tuh bisa lebih lepas, bisa lebih, itu kan berbicara tentang bagaimana kita lead our emotion, karena ketika masih marah kan berarti kita masih di-leading oleh emotionnya kita. Itu sih. Ini aku ada 7 step nih sebetulnya, bisa gue share sedikit ya mengenai salah satu example gitu ya, ketika kita bicara self leadership ya, dalam konteks yang tadi ini tak bilang gitu. Kalau gue marah, marahnya sih tahu, tapi meregulasinya, kemudian menjadikan itu selaras dengan tujuan kita, ini yang challenging gitu ya. Betul, itu challenging, tapi at the same time itu juga menjadi sebuah skill yang bisa sangat organik ya kalau kita aware step-nya gitu ya.
Jadi ada 7 step nih yang bisa gue share dalam konteks itu gitu. Yang pertama adalah self awareness gitu. Emang ini adalah skill pertama ke dalam self leadership, yaitu apa? Kita mengenali nih apa sih yang saya rasain sekarang. Gue feelingnya apa ya? Gue terganggu kah? Gue insecure kah? Kadang-kadang kita insecure aja nggak aware kan ya. Kayak ya insecure nih, kenapa kayaknya orang sukses semua, gue enggak gitu ya. Kayaknya orang bisa A, B, kok gue masih C, D ya. Apa comparison otomatis kita kan jalan tuh ya. Oh, kenapa dulu nggak begitu? Atau ntar gimana, itu udah sebuah kadang-kadang langsung aja bikin state kita menjadi tertentu. Nah, how we become aware of the current state itu self awareness, itu yang pertama. Yang kedua adalah self reflexivity ya. Ini di sini adalah kemampuan kita untuk mengobserve apa yang gue pikir dan apa sih yang gue maknai gitu ya. Kayak gue merasa kenapa ya insecure? Oh, mungkin gue merasa gue ketinggalan ya. Mungkin itu yang gue kasih gitu ya dalam situasi ini. Kenapa gue nggak bilang bahwa nggak ada yang ketinggalan atau yang kecepatan, semua orang have their own pace gitu ya misalnya. Jadi self reflection itu adalah kemampuan untuk melihat dan membuat makna yang memang apa kita buat dan kita perlukan gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang penting tadi Nita bilang ya, self regulation gitu. Setelah kita aware sama apa sih makna yang kita buat, kemudian kita mencoba secara sadar, secara intensional gitu kan, mengarahkan nih emotional sama psychology state kita gitu. Mungkin gue bisa share ya, baru-baru ini gue dapat tugas yang sangat menurut gue mission impossible ya. Dan in the state yang gue tuh bener-bener fear gitu, takut karena simply gue nggak bisa kontrol situasinya, simply gue nggak tahu caranya, simply gue merasa it is impossible, gue kasih kepala gue impossible. So the moment I feel that gitu tadi ya, self awareness, kemudian self reflection, kok kayaknya nggak mungkin deh gue gitu. Kemudian gue regulasi dengan pemaknaan baru bahwa udah gitu ya, lu tenang, toh gini, toh lu harus menghadapi itu, lu nggak bisa lari dari tugas ini, you need to face the task gitu kan. So then I regulate and become okay, how can I be curious, gimana kalau ini gue jadiin pengalaman aja, bisa atau nggak bisanya itu belakangan gitu ya. Dan kemudian dari self regulation itu gue mengambil responsibility, kita sebutnya self responsibility, ini yang keempat ya. Jadi gimana gue mulai on the meaning, on the choices and response. Saya bilang begini sama diri saya, okay, I decide to be in this situation, take this job, take this task, and then be it. Ya, I will do it ya, self responsibility. Yang kelima adalah self actualization. Di sini kemudian gue melihat gimana gue mengalign kekuatan gue dengan tujuan yang menurut gue itu bermakna. Oke, kenapa gue ada di pekerjaan ini? Karena A, B, C. Ini penting. Ini penting buat gue, ini penting untuk banyak orang. So, jadi kita be in the position because we choose to be apa yang diri kita ingin menjadi. Nah, yang keenam ini agak sedikit memang tinggi, self transcendent ya. Di sini gimana kemudian kita contribute beyond personal success. So, ketika kemudian akhirnya saya melihat bahwa pekerjaan ini bukan tentang saya aja, ini tentang banyak orang gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang neurosemantik banget ya, meta stage mastery ini adalah gimana kemudian kita memberikan tekstur ya, state atas state kita. Fear, curious ya. Curious saya ambil lagi dengan calm dan ambil lagi dengan confidence, sehingga kemudian akhirnya itu menjadi meta state yang dimana keseluruhan diri kita itu sudah menjadi sebuah state ya, bangunan yang selaras dengan tujuan kita. Alhamdulillah the big task itu akhirnya bisa dilalui karena semata-mata kayak memenangkan diri ya sebelum kita menangin pekerjaan gitu. So dari tujuh structure ini mungkin yang bisa kita kenali lebih lanjut ya, nanti kita mungkin bisa belajar dalam kelas kita ya, gimana tuh kita mulai
men-unpack tuh satu-satu sehingga benar-benar ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, we are really leading ourselves into that purpose ya or objective. Mungkin itu jawaban yang bisa gue share untuk Nita nih in terms of how you deal with the state ya. Itu berarti itu colekan mesti ikut kelas kita nanti tanggal 5 September Nita, dan Di untuk Menara teman-teman Imperium kan ya? Di Menara Imperium ya? Bisa dikonsider. Karena itu tadi kan kadang-kadang kita tahu tapi gimana ya ini ngelolanya, nih larinya kemana nih arahnya gitu. Kalau saya cuma mau bilang, kalau dari cerita Fibra sama Mimi tadi, jadi kalau kita ngomong inner state, dan kalimat Fibra tadi kan, when we have the frame, kita bisa manage our state gitu. Jadi sebenarnya frame pertama yang tadi, menurut saya ya kesimpulannya adalah, when we get being promoted, atau when we get a role as a leader gitu ya, then one of the meaning yang kita bisa berikan, instead of kita ketakutan adalah, oh, finally gitu, I have dikasih opportunity untuk bisa membuat impact yang lebih besar gitu. That base frame akan mudah-mudahan membantu kita manage our state dan manage kita awareness kita dan 7 langkah yang tadi gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu frame lu kan ya. That finally bukan tambah gaji nggak ya, tambah kerjanya apa nggak ya gitu. Tapi finally gue bisa make a bigger impact. Kalau frame kedua yang menurut saya itu adalah just be aware, kita transisi dalam hal identitas gitu. Dan tentu new role, new identity, new set of thinking sebenarnya gitu menurut saya. Dan kalau kita aware itu, menurut saya kita lebih mudah menyikapinya. Saya suka pakai cerita adalah kita suka main bola, kita mulai main bola di desa kita gitu. If you are good enough, lu bisa main bola di kota. If you are good enough, bisa main di nasional. So pertanyaannya adalah kalau kita believe identity kita berubah in transition, itu akan menjawab pertanyaan, lu berasa worth gak sih jadi leader? Gitu. If ya, if no, that's something yang kita bisa work on. Itu dari saya. Inner state 2, nggak tahu. Ini mau tambahin apa? Kalau Fibra tadi saya nangkapnya itu, frame. Impact yang lebih besar, kalau saya believe ada transisi identitas yang perlu kita usahakan. Aku mau nambahin aja sih, karena memang aku tertarik banget dengan awareness ya. Jadi once kita aware, maka kita bisa melakukan lebih lagi gitu kan. Bisa fix it kalau memang itu nggak pas gitu kan. Kita bisa improve, kita bisa gedein gitu kan. Tapi yang jadi langkah pertama memang awareness. Perlu aware dulu. Kalau kita nggak aware, gimana kita bisa improve, gimana kita bisa benerin gitu kan. Karena kita nggak aware, unconscious. Tadi kan bukan unconscious ya, kalau unconscious. Kayak pingsan dong. Unconscious incompeten. Out of conscious, kalau kita nyebutnya out of conscious gitu ya. Jadi kalau kita out of conscious, kita nggak menyadarinya, di luar radarnya kita, maka kita ya lewatin aja gitu kan, nggak diambil untuk dianalisa, dikulik-kulik, dibenerin dan sebagainya. Jadi awareness ini menarik banget buat saya. Dan supaya sebenarnya kan intinya dari yang ingin disampaikan tadi adalah the quality of our frame itu menentukan quality dari hidup kita gitu kan. Namun ini ada caveatnya juga gitu ya. Jangan sampai tuh kita kayak mungkin hanya sekedar di permukaan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka ada yang namanya apa sih? Yang mengkonfirmasi apa tuh namanya istilahnya, teman-teman? Self-fulfilling prophecy. Apa kalau kayak self-fulfilling prophecy. Iya. Namun yang kayaknya kita ngomong ke diri sendiri. Afirmasi gitu ya. Oke. Nah, yang menurutku adalah ya afirmasi perhaps membantu lah ya gitu. Namun yang akan lebih kuat lagi adalah ketika kita bisa benar-benar being-nya gitu ya. Nggak cuman kata-kata karena kita tahu teorinya adalah apa yang kita ucapkan itu yang self-fulfilling prophecy gitu ya.
ya kan, yang akan mewujud, diharapkan akan mewujud gitu, kayak The Secret lah gitu ya. Nah, menurut saya akan jauh lebih baik lagi kalau kita benar-benar mean it what we say gitu loh, nggak cuman sekedar untuk tujuan itu gitu ya. Jadi awareness-nya menurut saya perlu ditambahin lagi dengan awareness terhadap diri kita sendiri gitu. Siapa sih diri saya ini? Apa sih yang menjadi kekuatannya saya? Apa yang menjadi area for improvement-nya saya? Apa yang menjadi values-nya saya? Kemudian apa yang menjadi purpose-nya saya? Karena kalau kita bisa menemukan ini, maka yang kita makna yang kita berikan pun akan selaras gitu loh. Jadi akan benar-benar we live in that meaning gitu kan. Nggak cuman sekedar yang meaning yang kita buat supaya menenangkan hati kita sementara gitu. Tapi we live in it gitu. Itu yang apa saya ingin menambahkan di poin itunya sih Ya. tentang self awareness. Oke, thank you Bu Mimi. Pengen checking aja ke teman-teman yang hadir malam hari ini, apakah dari yang di-sharingkan tadi ada pop-up pertanyaan kah, curiosity kah, pengen deep dive lebih mendetail kah gitu dari yang sudah disampaikan. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya, mau open mic gitu ya, atau ketik di chat juga boleh. Kalau nggak, kalau tadi yang Bu Novi Sharing-sharing soal boleh ini nih. udah kejawab kali ya, asumsi saya sih. Checking udah kejawab belum? Udah. Nov, buka mic aja Nov. Udah. Tadi udah dijawab sama Bu Fibra di summarize. Oke. Sip. Sip, Thank sip. you. Jadi kita akan bahas inner state nanti di kelas tanggal 5 September. Yud. Ya. Ya, karena Baik. iya, karena kalau nggak dibahas nggak jadi dong leadership. Justru itu yang kayaknya ciri khasnya kita deh, ya nggak? Tentang Hmm. Karena bicara kan inner state. kita kan percayanya tentang apa? Win inside out ya. Jadi kita leadership juga inside out gitu. Jadi Iya. leaders when we are leading from tadi kalau aku sambung yang di apa sampaikan Bu Mimi sama apa Hani tentang identity, self awareness, kemudian apa sih purpose kita? Tadi Bu Mimi bilang kan bahwa enggak afirmasi is one thing gitu ya, tapi meyakini itu dalam neurologi kita itu that's what is make the difference gitu ya. Artinya kita afirmasi tapi dalam hatiku enggak kayaknya gue nggak gitu-gitu amat juga gitu ya. Gue sukses dalam hati masa iya gue sukses kayaknya gue belum punya A B C ya udah nggak jadi juga itu afirmasi gitu ya. Dan buat kita penting untuk diambil dalam bahasan winning the inner state itu adalah understanding your inner state yang tadi Bu Mimi bilang tentang self awareness gitu. Karena kalau gue sendiri tadi nyambung dari identity ya. Jadi why identity itu gue setuju sama Hani, why identity is an important part of become a strong leader gitu. Karena kalau identitinya ini masih melekat pada identity lama, otomatis sebagai leader kita nggak bisa move tuh gitu. Jadi tadi Hani bilang identity in transition ya. So I understand that is kita kalau sebutnya dalam neurosematik itu matrix ya. Jadi ketika kita punya matriks yang selaras dengan tujuan kita, siapa diri kita gitu ya. Dan apa sih kemampuan power kita gitu. What is the capability that I have ya. Kemudian kita juga tahu siapa sih orang-orang yang membantu kita, apa sih makna dari orang-orang atau tim gitu ya, apa sih makna dari tim, apakah tim itu beban atau tim itu adalah sebuah power ya yang bersama dengan tim kita bisa berhasil gitu ya, bahwa it's not about lu kerja sama gue atau gue kerja buat lu, tapi hey we work together on this ya, we win and lose together gitu ya. Kemudian kita juga punya konsep tentang waktu yang
clear gitu ya, bahwa waktu itu misalnya terbatas, selalu ada start and end, so what we can do within the present moment gitu ya. Kemudian kita juga punya apa makna yang jelas tentang apa sih peran kita ya, what is our role in the world ya. Ketika semua itu menjadi jalinan dalam diri kita, this become who we are gitu ya. Jadi artinya ketika kita menguasai tadi self awareness dan kita punya reflection ya, self reflexivity, and kita punya clear purpose ya, meaning for all those layer ya yang ada dalam diri kita, then we are start leading ourselves ya. Jadi kita nggak hanya afirmasi, tapi juga tadi Bu Mimi bilang ya, kita menghidupi lah ya dalam being kita gitu. Saya kepikiran, kelas kita kan tanggal 5 September teman-teman, jadi Vibra akan membahas banyak tentang the inner game gitu ya. Termasuk step-step ini akan dibahas dengan detail supaya kita betul-betul bisa pakai. Cuman saya kepikiran ya, sampai tanggal segitu menjelang udah jam 9, what will be the tips ya untuk teman-teman yang di sini gitu. Apa yang they can start doing, no matter apa posisi mereka gitu. Mungkin dari saya dulu gitu. I guess whatever the position teman-teman, mau performanya lagi bagus, mau performanya lagi stuck, mau lagi sebel banget gitu, tungguin ini perang nggak beres-beres, company-nya nggak tahu kemana. Mungkin kalau tadi sempat dengar kalimat Yudi ya, organisasi dulu atau people dulu gitu. Itu kayaknya pembahasan antara Nikon sama Canon, kalau kamera, BMW, dan Mercy yang nggak akan pernah habis gitu. Selalu ada sudut pandang mana yang lebih benar. Tapi I will share one tips gitu kalau saya gitu. Whatever your position, mungkin teman-teman bisa menemukan mentor yang baru, kalau ada, atau ajak ngomong lagi mentornya, modeling again, posisi yang kita jabat sekarang, yang pernah sukses itu seperti apa, yang fail seperti apa. So maybe dari situ we can have some reference. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau saya satu tipnya itu sih, Yud, cari mentor dan modeling orang yang sudah berhasil. Itu saya. Saya nggak tahu teman-teman yang lain. Ya. That will be the tips. Sebenarnya tadi juga waktu sambil teman-teman share, ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya gitu. Let's say identity gitu, atau how to give meaning. Nah, pertanyaan adalah ya bagaimana cara saya memberikan makna? Ya saya tahu, misalnya let's say ya, saya tahu saya perlu ganti identity, but what's identity gitu ya saya perlukan, atau bagaimana saya dapat memberikan makna yang tepat di situasi tersebut gitu. Nah, ini yang kembali tadi yang kata Bu Hanis muncul di benak saya adalah ya reference. I mean, salah satu yang kita pelajari juga adalah kalau saya tidak punya reference di dalam kepala saya, maka mau dipaksa sampai ada pistol ditodong di dalam kepala saya pun mungkin saya nggak akan kepikiran gitu. Bagaimana memaknai sesuatu, karena preference saya adalah hanya tadi misalnya cemburu, iri hati. Saya hanya punya reference itu karena that's what I experiencing through my life so far gitu. Sehingga itu yang ada di dalam kepala saya to give meaning, dan how to shift to the other, dan ya saya butuh sebuah reference. Nah, juga ada satu hal yang menurut saya cukup menggelitik di saya sendiri yang kita juga alami ya waktu kita transformasi, dan saya lihat kita punya profile gitu. Dan itu ada proses untuk keep searching and refine gitu. Jadi maksudnya dalam prosesnya ya salah satunya belajar. Sebenarnya esensinya saya mau ngomong ya kita tetap perlu belajar gitu. Karena kita tidak, saya selalu pakai, kita tidak terakhir maha tahu gitu. Kita tidak terakhir langsung tahu mau apa dan sebagainya. So nggak tahu itu ada sesuatu yang sangat wajar. I mean, if you are in a painful condition, ya it's good gitu. Maksudnya itu menandakan bahwa ada sesuatu yang lu nggak tahu gitu. Maka lu perlu belajar, cari tahu, sehingga jadi punya pengetahuan yang pada akhirnya akan jadi sebuah keterampilan baru, sehingga di situ jadi mampu untuk menghadapi situasi yang baru ini. Nah, maka pergunakanlah, kalau saya one tipsnya itu adalah pagi hari mungkin dalam perjalanan dari rumah ke kantor, if you have opportunity, go to the YouTube, cari yang memang berhubungan dengan leadership, dengan kondisi yang ada, find a good source gitu ya, dengerin, itu akan membantu menambah referensi. Pas saat lagi senggang ya find a book atau find a friend gitu ya. Kalau saya cukup beruntung, saya di sini proses saya juga belajar, mencari tahu, berdiskusi gitu. Itu adalah
cara kita untuk tambah pintar gitu. Jadi meaning yang tadi cari mentor ya, ya esensinya belajar. Kalau bagi saya adalah ya belajar, cari Betul. tahu, denger YouTube yang benar bermanfaat sesuai dengan keperluan, find a friend yang mumpuni untuk diajak berdiskusi, jangan find a friend yang ya kecuali memang lagi mau hahaha ya gitu. Tapi kalau lagi butuh support ya cari temen yang memang mampu untuk tempat berdiskusi gitu. Jadi kalau saya itu. Aku ya. Oke, Kak. Nanti Ya, Coach Vin boleh dulu. untuk Kak. sambil Ya. summarize. Kalau aku aware. Jadi kadang kita karena kesibukan gitu ya, ya pasti walaupun kita dibilang udah belajar nih sekarang NS gitu ya, kita udah tahu cara bekerjanya lah, kita beroperasi seperti apa. Namun tidak berarti kita punya jaminan kita nggak akan mengalami yang namanya meaning-meaning yang tidak memberdayakan di dalam diri kita. Kita tetap mengalaminya gitu kan, kita tetap dihajar, kita tetap babak belur gitu kan. Dan nah disitulah pentingnya kita untuk sekali waktu bukan sekali waktu, melatih awareness-nya kita gitu ya, bahwa perlu sering-sering mengobservasi pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, terutama di dalam saat-saat yang kita memang lagi membutuhkan ya. Kayak kalau kita balapan tuh kayak pit stopnya lah gitu ya. Ketika kita lagi menghadapi situasi yang nggak enak atau saya lagi kok drop banget gitu ya, dunia tampak gelap gitu. Nah, disitulah saat yang penting kita untuk aware gitu. Apa sih yang sedang terjadi pada saya gitu ya? Apa yang muncul dalam pikiran saya? Apa yang saya rasakan? Dan yang kedua adalah kemampuan manusia untuk reflektif tadi gitu ya. Jadi mereflektifkan apa sih yang aku pikirkan dan kita melakukan refleksi di situ, apakah ini sesuatu yang memang benar atau bias atau terdistorsi atau ini sesuatu yang nggak membantu gitu. Ini yang aku rasa perlu kita latih dari waktu ke waktu karena proses yang namanya leadership gitu ya, membangun self leadership walaupun namanya self leadership gitu ya, menjadi leader untuk diri kita sendiri, bukan berarti kita berhenti loh. Ketika kita sudah bisa lead others, ketika kita sudah bisa lead bisnis, karena lead ourselves ini satu journey gitu, sepanjang kita hidup ya kita akan terus belajar how to lead ourselves. So tips dari saya adalah bagaimana kita punya kemampuan melatih kemampuan kita untuk tadi aware dan juga melakukan reflektif ke dalam diri. Itu yang Mimi akan bawain tanggal 5 September kan? Langsung bungkus ya masing-masing. Bungkus. Aku tambahin ya. Tadi ya selain aware itu skill yang penting juga adalah yang menurut aku pasti juga akan disampaikan di sana adalah menerima tuh. Ketika kita nggak tahu aja, kita nggak tahu nih, kita kan aware nih, aduh nih rasa nih bete banget, nggak enak banget, ini takut. Kadang kita nggak bisa loh ngasih tahu kalau itu adalah takut gitu, kadang gitu ya. Nah itu menerima gitu ya. Itu juga menerima itu aja juga sesuatu tuh yang akhirnya makanya ini dikatakan skill ya. Betul. Thank you. Thank you, Net ya. Jadi nanti kita ketemu ya tanggal 5 September ya. Oke, dari gue kali ya as a rep. Jadi tadi setelah cari reference gitu ya, setelah aware terhadap apa yang dirasain ya, step back, reflect gitu ya. Tips dari saya is a very simple. Yang pertama, know your intention. Tahu apa sih tujuan kamu melakukan sesuatu. Jadi leader tuh tujuannya apa gitu. Banyak orang masuk ke dalam satu peran tuh otomatis gitu ya. Just doing it ya. I figure it later. Tapi tahu dulu tujuanmu apa sebagai leader. Then after we know our intention, then using 3C ya. 3C ini adalah state yang
yang menurut saya bisa sangat useful ya dalam proses kita mengelola inner state kita. Yang pertama adalah calm. Calm itu adalah ya accepting dengan tenang ya, terima ya, buat lagi ada badai ya terima badai itu dengan tenang ya. Lagi ada hal-hal yang aduh nggak ngerti, uncertain segala macam ya, terima itu dengan calm, tenang. And then put curiosity ya, apa sih ini, what I can do from this, what I can learn from this ya. And then 3C berikutnya adalah confidence ya. So you build a confidence that whatever that you're facing, you will get over it ya. Eventually you outgrow from the the situation dengan kita put a curiosity ya, kita bersedia belajar, kita open mind, maka ya dengan clear intention dan 3C ini ya mudah-mudahan itu membantu untuk mengelola inner state kita as a practical step lah. Oke, ini ada masuk satu Betul. pertanyaan menurut saya cukup menarik. Izin Bu Novi di jam dulu. Dari Felicia ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya sangat happy bisa ikut webinar ini. Saya izin untuk sharing dan mendapat insight dari Bapak Ibu. Saya baru pindah kerja 2 bulan dan naik posisi sebagai supervisor HRD. Belakangan ini hal yang paling berat adalah manage tim yang lebih tua dari saya. Kami saat ini beda 4 dan 6 tahun. So I assume ada 3 orang ya. Ada saya, ada 4, ada si 4 dan ada si 6. Assume seperti itu. Awal saya masuk, saya berusaha adaptasi, namun pernah terjadi selisih dengan mereka. Karena cara memberikan instruksi atau membuat planning yang kurang realistis menurut mereka. Selain itu, perusahaan yang saya masuk adalah BUMC. BUMC itu apa? Tahu? Oh, China. Di mana semua butuh speed, cepat, dan proaktif. Kondisi saya saat ini maybe seminggu 2-3 kali diskusi sama owner. Terus karena ada pembangunan PT baru dan butuh rekrutmen cepat, sehingga kadang saya merasa stuck dan bingung nge-push tim dan bahkan sempat mikir apa saya tidak mampu manage mereka. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kalau dibuat perpendek adalah lebih ke bingung nge-push tim ya, karena ada sebuah kondisi seakan-akan ya, pertama dari ada satu kondisi baru naik posisi sebagai supervisor 2 bulan, lalu ada selisih umur yang dimana lebih tua, satu lebih tua 4 tahun dan satu lebih tua 6 tahun, dan ada satu kondisi di mana sempat membuat planning yang dianggap kurang realistis oleh mereka gitu. Tapi dengan kondisi itu saat ini jadi ada stuck untuk nge-push karena pengen cepat, tapi kok kayaknya timnya itu belum dapat di-push untuk sama-sama cepat gitu. Oke. Ini siapa yang mau share dari experience atau apa yang punya? Fibra? Boleh, soalnya sering ada di situasi ini. Jadi it's very typical ya, Felicia, ketika kita masuk satu organisasi, maka tim yang lama dan kita itu memang perlu waktu untuk menselaraskan lah perubahan ya. Dan aku sebutnya selalu namanya change management. Jadi what you need to do is to do this change management. Apa sih change management itu? Itu adalah sebuah proses perubahan yang harus dilalui oleh tim Felicia untuk menuju sesuatu yang kamu harapkan. Banyak orang nggak aware ya, ketika kita datang itu kita anggap orang otomatis tuh line sama kita gitu, padahal nggak bisa gitu, karena mereka juga punya dunia internalnya sendiri, kita punya dunia internal kita sendiri, dan nggak ketemu nih dunia internal ini. Maka perlu disatukan dunia internal ini. Terus apa sih step praktisnya ya untuk melakukan change management ini? Kalau saya selalu menggunakan 4 step. Step pertama adalah know. Know itu adalah tahu dulu apa sih yang harus dirubah. Artinya kalau owner punya satu tujuan, ada project baru, ada proses transformasi atau transition organisasi, maka sampaikan dulu ini. Apa saja sih yang perlu dirubah atau yang harus dirubah sebagai function dari HR gitu. Let them digest the information first gitu. Setelah know ini, maka step kedua adalah feel. Feel ini adalah rasakan apakah perubahan ini akan membantu kita atau menjadi benefit bagi kita ke depan. Jadi di sini
stepnya adalah bagaimana membuat orang-orang ini merasakan bahwa yang dimaui owner itu sebetulnya menguntungkan kita gitu ya. Jadi memberikan perspektif how does it give a benefit to us gitu. Dan ini perlu waktu yang know dan feel ini dalam change management ini perlu waktu yang cukup panjang. Tapi kalau kita lakukan akan mempersingkat waktu. Tapi kalau kita nggak lakukan, maka kita buru-buru do. Nah terakhir di tiganya do nih. Nah ini yang typical mistake kita adalah ketika ada perubahan kita mau do langsung. Ya no dan feel-nya ini nggak kita kerjain gitu. Kalau no dan feel-nya ada, begitu mereka do, mereka udah ngerti apa yang mesti dirubah dan kenapa itu mesti dirubah, how it benefit me at the end of the day. Baru kita do. Nah kalau sudah do ini biasanya kalau no dan feel-nya udah dapat maka do performnya ini menjadi keniscayaan gitu ya. Jadi Felicia mungkin dari saya sih as per my experience step back dulu gitu ya dan do it step by step ya. Mungkin agak sedikit rasanya kok nggak langsung, tapi it will be faster than you go do and then do tapi nggak jadi. Mungkin itu dari saya. Kalau saya beda 4-6 tahun masih oke. Kalau lu dapat emak-emak kayaknya lebih susah. Saya pernah masuk di kondisi semua emak-emak dan ada yang cukup tua untuk menjadi emak gua saat itu. Tapi menurut saya gini Felicia, to be honest, kalau mau jawaban yang praktikal ya. Suaranya agak mengecil, Bu. Sorry. Jawaban yang praktikal kalau aku. Pertama-tama, never expect, seperti bahasa Fibra, kalau gue lebih saklek kalau ngomong. You never expect anak-anak di bawah kita bisa sama dulu dengan kita. So what does it mean? Ada momen di mana I'm so sorry, you need to do it on your own. Gitu. Jadi mungkin Anda perlu lebih ada lembur, lebih banyak mesti kerja sendiri sambil menemukan cara feel gitu ya dan know untuk masuk ke mereka. Itu yang pertama. Tapi mungkin tipsnya adalah I think you need to set priority. 3 goal utama apa dalam 3 sebulan, 2 bulan, 3 bulan? 3. So what does it mean? Lu harus terima goal nomor 4, 5, 6, mungkin lu nggak bisa kerjain. So negotiate with your boss gitu. 3. Karena waktu kita cuma 24 jam, sangat 3 ecological, lu lembur 10 jam tiap hari. Dulu saya begitu gitu ya, tapi saya pikir saya bego juga gitu. So set 3 priority atau 5, pilih aja. Jadi 6, 7, 8, bos ini saya tunda, ini tunda. Menurut saya, that will be the hardest part, negotiate. Karena bos pasti bilang, semuanya penting. Nah, itu. Ada nggak bos yang bilang, itu nggak penting, nggak apa-apa, nanti aja gitu, nggak ada. Because that's what the boss do. Semua harus, kalau bisa, kemarin, selesainya bukan besok gitu. It should be yesterday, not today. So set 3 priority, set yang mana enggak, mana iya, then do it gitu. Kalau soal timnya, I believe gitu. Ini sorry reality kita. I'm not saying di mana-mana sama gitu. The reason kita being promote karena yang di bawah diasumsikan belum bisa. So there are certain perception dari atas lu pasti bisa gitu. That's the gap yang kita perlu manage gitu. Itu aja sih. Jadi seperti Presiden Amerika, saya belajar waktu Barack Obama naik di majalah Times muncul edisi pertama the first 90 days. Gue baru tahu tuh ada istilah itu tuh the first 90 days gitu. Oh, dibahas tuh sampai baca satu-satu. Obama bikin plan apa the first 90 karena dia orang hitam pertama ya. Pokoknya yang harusnya nggak menang lah menang. Jadi dia make a line gitu. So maybe that will be the tip. Sisanya believe in yourself bahwa you will find a way. Itu sih. Semoga membantu. Sorry ya agak saklek. Bu Mimi? Kalau aku ya, memang ini challenging banget sih situasinya ya, karena kan bosnya mintanya cepet gitu ya. Jadi ya kita kemarin juga China kebayang lah ya, serba cepat semuanya kan. Nah paling di dalam masa-masa transisi ini selain yang tadi change management adalah bagaimana ya menunjukkan dirimu punya ketegaran itu yang pertama gitu ya, bahwa ya ini adalah sebagai part your growth gitu loh, bagaimana managing atas dan juga managing ke bawah ya dalam time frame waktu yang mungkin perlu cepat gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana dirimu menunjukkan integrity, artinya adalah ya kamu melakukan yang kamu perlu lakukan
dengan eh, tarik ulur lah ya. Artinya adalah perlu di satu sisi firm dan di sisi yang lain dirimu juga menunjukkan bahwa kamu bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau mereka susah ya kamu juga ikut susah gitu loh. Jadi nggak cuman lempar nggak mau tahu. Tapi bagaimana dirimu juga, ayo kita sama-sama ada menuntunnya juga gitu ya. Hopefully karena kita bicara tentang manusia, manusia itu punya perasaan ya. Jadi hopefully dengan caramu ini yang menunjukkan kamu punya integrity, kamu punya compassion, kamu punya empati dengan mereka gitu ya. Kamu bisa merasakan kegalauannya mereka, kekhawatirannya mereka, dan dirimu juga bisa cukup firm dengan dirimu sendiri tadi yang inner state-nya bisa dikelola dengan baik, maka perlahan tapi pasti saya rasa akan influence juga kepada mereka. Bahwa mereka mulai trust that kamu benar-benar tulus untuk sama-sama mencapai tujuan yang lebih besar tadi itu. Tujuan bersama gitu loh. Jadi bukan hanya tentang dirimu seorang, kesuksesanmu seorang, tapi ini adalah tentang kesuksesan tim. Gitu sih, Felicia. Karena ini memang situasi yang common terjadi lah ya, gitu ya. Jadi apalagi masuk ke organisasi yang baru, perusahaan baru itu aja udah cukup challenging buat dirimu gitu ya. Apalagi terus tiba-tiba dipromosi, punya gap, mungkin nggak terlalu dekat sama teman-teman, temannya juga mungkin nggak biasa dengan cara kerjamu, mereka juga terlalu jauh dengan owner sehingga juga mereka nggak ngeliat apa pentingnya ini gitu kan. Yang diinginkan owner itu seakan-akan jadi nggak make sense dan sebagainya. Justru itu dirimu sebagai jembatannya lah ya gitu. Dan ini part of your growth lah gitu. Yudi, sorry, tambahan. Hopefully menambah semangatnya Sorry. Felicia. Ya. Tambahan sedikit, tetap makan, tetap tidur, tetap olahraga, Felicia. Itu Iya. jangan lupa. Lupa saya ngomong itu. Ya. Gue Dan mungkin bisa tambahin juga sedikit aja ya, karena ini baru-baru ini juga ada leader yang datang udah langsung ditolak ya sama satu organisasi simply karena dianggap nggak punya technical competencies. Jadi karena dia cross Ya. departemen Ya. dan semua anak buahnya tuh 2 kali lipat lah umurnya gitu ya, karena mereka banyak yang ekspor gitu. Saya kasih advice ini sama dia. Kamu mimpin mereka, kamu jangan sok tahu bilang kamu lebih pintar dari mereka, karena kamu nggak lebih pintar dari mereka. Tapi kamu bilang bahwa you can offer something to help them is their job. Jadi saya bilang sama dia bahwa kamu bilang ke tim kamu bahwa kamu datang ke sana untuk membantu meringankan pekerjaan, misalnya apa, pahami apa sih pain point-nya tim kamu, dan ketika kamu paham pain point tim kamu offer what you can help gitu ya. Itu alhamdulillah gitu ya, dengan memakai tips itu dia datang, dia nggak so tahu tapi dia dengerin, dia listen, dia tangkap pain point-nya apa dan dia satu persatu rilis pain point itu. Dan itu ternyata gain trust dari timnya. Karena timnya lihat, oh iya ya, dia datang ngebantu ini gue jadi lebih enakan pain point-nya tim tuh banyak kan, karena mereka sering diserang sama departemen lain. Dia bilang ya kita diserang terus nih. Akhirnya dia berusaha memahami kenapa diserang dan akhirnya serangan-serangan itu yang ngadepin dia. Jadi dia kayak menjadi bridging-nya lah. Jadi dia paham serangan dari departemen lain apa, ditranslate into action plan dan dia akhirnya sekarang ketika kita cek lagi gimana kamu dengan bapak yang baru gitu, ya alhamdulillah lah kita jadi bisa konsen Bu, yang kalau kita diserang dia yang ngadepin, jadi ya kita bisa terima. So itu juga tips ya yang mungkin bisa dieksplor. Oke, mudah-mudahan sudah mendapat banyak jawaban dari Bu Fibra, Bu Hani, dan Bu Mimi. Ya, so I think that's it for tonight. Thank you juga untuk pertanyaannya Felicia dan Bu Novi, dan juga teman-teman yang lain untuk kehadirannya di malam hari, dan juga Bu Nita tadi beberapa tanggapan dan tambahan dari Bu Nita. So ya seperti yang tadi kita sempat bahas, jadi ini juga kita akan membuat sebuah workshop fundamental leadership. Ini lebih ke terutama untuk teman-teman yang kita bahasannya adalah first time leader ya. Jadi yang baru dipromote menjadi seorang leader, menjadi supervisor, menjadi manager, yang mungkin baru memimpin, tapi juga tidak menutup untuk yang sudah memimpin, tapi juga belum merasa punya fondasi yang cukup kuat. Maka workshop ini akan cocok untuk teman-teman, ya, akan dibawakan oleh kami berempat.
Untuk detail informasi akan kita berikan nantinya. Follow aja Instagram kami, cari aja Wahyudi, ada Fibra, ada Hanige, ada Ratna Rasmi, ada di Instagram ada, ataupun efektifhc.id. Ya, di situ nanti kita akan share informasi-informasi dari diskusi ini. So, sekali lagi thank you. Thank you Bu Fibra, Bu Hani, Bu Mimi untuk Foto sharingnya YouTube, Pak. di foto. Iya, Foto Hani saja. deh yang minta foto. Baiklah. Oke, teman-teman sudah. Bentar, sorry Yud, kayaknya spotlightnya mesti ditutup gak sih Yud? Oh iya, Iya, pantes. sorry. Teman-teman kalau bersedia aja ya, please. Belum Yud, kayaknya belum. Kalau di saya, oh, Bentar. oke. Berarti di aku ya Yud, maaf ya. Oh oke, udah ya. Oke, mari kita mulai. Bentar ya, 1, 2, kita 1 lembar ya. Oke, 1, 2, 3. Sorry, kenapa bro? Wait ya, sorry. Minta maaf, bentar. Oke deh, dan Oke, thank you, Oke, thank you semuanya. Thank you Thank semuanya. you. Dapat Thank banyak you. Thank you, insight. thank you Thank semuanya. you. sorry. Dadah.